Hai Filmers, ketemu lagi bareng gue yang kali ini mau nge-review salah satu film yang baru aja rilis kurang lebih minggu kemarin ya. Ini tanggal 18 Maret. Film ini diproduksi oleh Amazon dan bergenre drama, cuma sedikit ada thriller-thrillernya gitu lah bro. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Patricia Highsmith serta disutradarai oleh Adrian Lyne. Dan salah satu daya tarik yang bikin gue mau nonton film ini adalah karena deretan cast-nya nih bro. Film ini dibintangi oleh Ben Affleck dan Ana de Armas. Kalian udah tahu lah ya Ben Affleck itu siapa. Dia ini adalah pemeran Batman versi Zack Snyder dan juga Matt Murdock yang jadi Daredevil. Plus lagi kalau kalian belum tahu, Ana de Armas ini adalah aktris yang lumayan dapat peran-peran penting di film-film besar nih, kayak kemarin nih itu di filmnya James Bond di No Time to Die, terus juga di film Blade Runner, dan satu lagi di film Knives Out ya. Dan jujur aja nih, gue tertarik karena ada mereka berdua. Ya walaupun emang sebenarnya gue juga termasuk jarang banget nih nonton film drama. Dan oh iya deh, buat kalian yang mau nonton film ini nih nggak tayang di bioskop bro, karena ini diproduksi oleh Amazon. Jadi film ini hanya tersedia di situs layanan streaming seperti Hulu dan Prime Video miliknya Amazon. Jadi ya butuh sedikit effort lah ya buat nontonin film. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja review film Deep Water. Seperti biasa, gue akan sedikit ceritakan alurnya secara garis besarnya aja nih bro, biar nggak terlalu banyak ke-spoil sama review gue di sini. Dan buat kalian yang belum nonton filmnya, biar tetap bisa nikmatin alur ceritanya gitu. Jadi film ini mengisahkan tentang keadaan rumah tangga sepasang suami istri yang kayaknya sih menurut gue ini Maya edan lah ya, nggak waras gitu lah bro. Kenapa? Karena di sini si suaminya yang bernama Vic Van Allen yang diperankan oleh Ben Affleck ini adalah laki yang sebenarnya tajir melintir nih bro, kaya banget nih. Cuma anehnya si istrinya ini dibolehin selingkuh sama laki-laki lain. Udah gitu terang-terangan tuh cuy, bahkan di depan matanya dia nih. Cuma si Vic ini nanggepinnya slow aja gitu, kayak iya biasa aja lah ya gitu. Cuma tetep sih dalam hatinya dia ini ada rasa cemburu dan marah sih aslinya. Nah ini nih dia lakukan dengan alasan karena si Vic ini mencintai istrinya Melinda yang diperankan oleh Ana de Armas. Terus karena saking cintanya, jadi dia ini gak mau riweh ribut terus ujung-ujungnya cerai gitu. Makanya dia ini slow aja buat hindarin perceraian kayak gitu. Cuma ya menurut gue, aduh anjir lah ya, ini aneh aja gitu ya, karena emang ada gitu suami yang model begini di dunia nyata. Tapi ya mungkin barangkali ada aja kali ya kayaknya. Oke, balik lagi ke ceritanya. Nah, masuk ke pertengahan film, kita pada akhirnya diberitahu nih, ternyata Vic ini nggak tinggal diem aja nih bro, lihat istrinya selingkuh sama pria lain, apalagi di depan matanya langsung gitu ya. Bahkan istrinya ini terang-terangan dia ngenalin selingkuhannya gitu sama si Vic. Dan ternyata di balik diamnya Vic ini, dia banyak ngelakuin hal-hal yang menurut gue juga ini kayaknya gila ya. Dari mulai ngancem-ngancem si selingkuhannya sampai pada akhirnya dibunuh. Gua kira di pas awal-awal film Vic ini kan nakut-nakutin si Joel nih bahwa dia ngebunuh McRae gitu, si selingkuhan istrinya itu. Dan gua kira itu emang bercanda gitu atau bohongan. Tapi ternyata beneran dong ya. Satu persatu ini selingkuhannya ini dibunuh. Bahkan salah satu pembunuhannya itu dilakukan pas mereka lagi pesta bareng tuh di kolam renang. Cuma cerdiknya si Vic ini, dia bisa nutupin semuanya biar dia gak ketahuan sama orang lain ataupun sama istrinya. Dan parahnya lagi nih, Melinda si istrinya ini, setelah selingkuhannya ini satu persatu dihabisin, dia ganti lagi sama pria lain. Terus kemudian si prianya dibunuh lagi, maka dia ganti lagi gitu sama pria lain, dibunuh lagi dan ganti lagi. Terus aja kayak gitu. Gue juga nggak ngerti nih kenapa dia bisa setoksik ini keadaan rumah tangga mereka berdua. Sampai emang pada akhirnya selingkuhan Melinda yang terakhir nih bernama Tony dibunuh. Dan salahnya si Vic, Do ini nggak ngilangin jejaknya dengan bersih. Dia ketahuan sama Don yang kebetulan mergokin Vic sedang nenggelamin mayatnya itu di sungai. Vic yang tahu hal ini nih akhirnya ngejar-ngejar Don nih, sampai si Don juga akhirnya ikut mati karena mobilnya terjun ke sungai itu. Dan Melinda juga akhirnya tahu kalau ternyata si Vic lah ini yang ngebunuh Tony ya. Jadi emang kurang lebih sih garis besar alurnya kayak gitu tuh bro. Di sini sih gue pengen sedikit ngomentarinya soal topik utama di film ini, yaitu konflik masalah rumah tangga mereka berdua yang anjir kayaknya kalau gue yang jadi Vic sih udah aja lah ya, gue cerain tuh si Melinda, tinggal cari lagi gitu perempuan lain. Cuma mungkin karena Vic juga mikirin masa depan anaknya dan rumah tangganya, jadi si Vic ini lebih milih buat mempertahankan rumah tangganya walaupun dengan kondisi kayak gitu. Dan di film ini gue juga suka
suka banget sih dengan penceritaannya yang begitu solid dan kuat ya, karena penulisan naskahnya juga bagus banget. Alur ceritanya benar-benar rapi, nggak terburu-buru, semuanya diceritakan dengan pelan. Namun seiring mendekati akhir, kita benar-benar diberitahu siapa sebenarnya si Vic Van Allen ini, dan mengungkap semua latar belakang kenapa kondisi rumah tangga mereka ini bisa segila ini gitu. Pemilihan casting pemainnya juga menurut gue ini tepat banget sih. Vic dengan sosok penggambaran suami yang pendiam namun penuh dengan emosi, gila, dan agak psikopat juga ya kalau menurut gue ini sebenarnya. Ini berhasil banget nih dibawain sama Ben Affleck dengan sangat baik. Terus Melinda juga nih sebagai istri yang gila juga menurut gue ini sangat pas banget diperankan Ana de Armas nih. Apalagi kan banyak adegan-adegan hotnya di sini nih bro. Karena emang rating film ini adalah untuk dewasa, so kalian bakalan nemuin ya lumayan banyak adegan panas lah ya di sini. Cukup bagus sih menurut gue untuk mereka berdua, dan sama-sama gilanya, actingnya emang gila parah emang. Cuma ada tapinya nih bro. Sebenarnya gue di sini juga agak kurang suka aja nih sama endingnya, karena menurut gue ending film ini nih masih nggak ngejawab gitu, atau nggak ngasih solusi lah gitu buat masa depan rumah tangga mereka berdua. Tadinya sih ekspektasi gue nih ya, entah si Melindanya yang diceraikan atau dibunuh gitu, atau kalau nggak si Vic-nya ini yang ketahuan di penjara terus kemudian akhirnya cerai gitu. Cuma ya di sini endingnya nggak kayak gitu. Di sini tuh pas ending kayak anjir ngegantung banget sumpah, nggak ngejawab semua konfliknya gitu. Tapi ya mungkin juga si sutradaranya emang sengaja nggak ngasih ending yang jelas gitu, jadi biar si penonton yang berspekulasi sendiri gitu menurut mereka bakalan kayak gimana endingnya gitu. Anyway, film ini emang khusus diperuntukkan untuk kalangan dewasa, jadi kalau buat kalian yang suka film-film action ataupun horor yang jedar-jeder gitu sih, kayaknya ini nggak masuk ke dalam list kalian. Sepanjang film ini full penuh dengan drama, nggak ada action sama sekali, namun ini bisa jadi salah satu film yang menurut gua layak banget emang buat ditonton, karena originalitas ceritanya emang sangat-sangat bagus. Kalau dari 1 sampai 10, gua kasih rating film ini 6 aja kali ya bro ya, karena emang filmnya ya cukup simple, sederhana, ceritanya juga nggak begitu kompleks-kompleks amat, dan cukup enjoyable ya. Oke, segitu aja review gua untuk film Deep Water. Kalau kalian udah nonton filmnya, jangan lupa komen, dan kalian juga bisa request ke gue untuk film apa aja nih yang mesti gua review next. Alright, see you filmers, thanks for watching and I'll come back on next review.